Terus dia ngasih lihat ke gue, dia ketagihan nonton mobil. Dia bahkan udah ngaku nidurin mobil Mercy sama jok ninjanya Dese ngidein VCS dengan Dese request Eike pakai kostum ala-ala Pegasus. Natural. Aku mencium bau butikol. Welcome back to my channel, Azik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard, di segmen kesayangan teman-teman nih. Apalagi kalau bukan Cut Time, curhat time. Jadi ini adalah Cut Time 18+. Karena kemarin di Instastory gue udah nanya, coba ceritain ke gue tentang fetish lo. Seru-seru banget nih. Penasaran? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Sebelum gue bacain fetish dari lo semua, cari tahu dulu yuk apa itu fetish. Kalau menurut IDN Times, fetish adalah kondisi di mana seseorang akan melakukan hal tertentu untuk memenuhi hasrat dan nafsu seksualnya. Tentunya fetish setiap orang bermacam-macam. Ada yang masih dianggap normal, bahkan sampai yang aneh dan yang tidak banyak terpikirkan. Sudah paham sampai sini? Ya udah, kita langsung bacain cerita pertama. Hai Rach, kalau Cut Time ini dibacakan, please banget ya ditutupin namaku. Jadi aku tuh paling puas kalau dimainin dengan jari. Oke, masih normal ya fetishnya. Kayak lebih nikmat aja gitu daripada pakai Mr. P. Suamiku pun tahu banget dan dia tidak masalah dengan hal ini. Cuma pernah nih, suatu hari suamiku lagi pakai jarinya di bawah sana. Aku lagi keenakan, tapi kok tiba-tiba aku teriak kepanasan. Sumpah perih banget Miss V. Aku Rach berasa kayak dibakar. Tahu nggak sih, ternyata suamiku habis makan nasi padang tapi kecabean padahal udah cuci tangan. Aduh sorry banget nih Mbak Se. Aduh Mbak Gue tahu banget itu kecabean gak enak rasanya. Tapi tolong kalau habis makan padang gitu ya, pakai apa dulu Kek? Pakai sarung tangan gitu kali ya kalau mau makan. Ya tapi kan nggak tahu juga ya kalau habis makan mau aduh. Gila, aku panik langsung ke kamar mandi bersih-bersih. Aku sampai nangis Rach. Saking pedesnya. Kalau sekarang sih bisa ketawa-tawa ceritanya, tapi waktu itu rasanya pengen bawa ke rumah sakit aja. Aduh, untung sakitnya sebentar. Kalau sampai sakit lama, kepanasan lama terus lo bawa ke rumah sakit, gue nggak paham gimana cara ngasih tauin ke dokternya. Dok, jadi maafin ya ketawa di atas penderitaan orang lain. Oke, ya udah kita langsung cerita kedua. Hi Rach, you have to read my story. Jadi gue tuh suka turn on sama cowok yang enak diajak ngobrol. Iya, gue tahu semua cewek juga pasti suka sama cowok yang ngobrolnya nyambung. Tapi gue beda. Gue lebih suka ngobrol sambil ewita. Apalagi kalau ngobrolin hal-hal yang natural. Makin turn on. Terus ketemu nih sama satu cowok yang gue suka. Orangnya tuh suka merendah, tapi ya udah gue terlanjur suka. Jadi gue ceritalah tentang fetish gue ini. Dia mengiyakan. Semangat dong ya gue. Sore-sore abis pulang gawe, mainlah nih cowok ke kosan gue. Awalnya seru ngobrolannya, udah buka baju. Dia mulai merendahkan diri nih, bilang, aku mah gak apa-apa atuh, gak pernah makan sushi. Langsung terendam dong gue Rach, tapi nggak mau merusak suasana juga kan. Ya udah lanjutin lagi sampai dia bilang gini, kamu mah enak kerjanya banyak bawahan, beli apa aja bisa. Aku mah makan beli apa juga mikir. Anjing, lo curhat saat kita udah buka-bukaan gini masnya.
Gila, langsung kering gue, Rech. Gue langsung pakai baju dan nyelesain di kamar mandi sendiri aja. Gak kuat banget sama cowok insecure. Apalagi insecure-nya pas lagi mau Ewita. Nying, drop banget gue, say. Mana dia polos banget lagi mukanya. Pas pulang dia kayak gak ngerti apa-apa. Jujur, rada guilty sih gue. Soalnya gue judes banget. Tapi gimana dong? Aduh. Aturan lo jawab aja. Ya derita lo, Mas. Enak, capek gitu loh. Lagi pengen seneng-seneng denger curhatan orang yang insecure. Sumpah, males tahu ketemu sama cowok yang dia aja udah nggak percaya diri. Kebaca gitu loh. Nanti kedepannya ya, ketika lo sukses, dia kayak makin cemburu. Atau ketika lo lagi ketemu sama klien-klien lo yang cowok, teman lo cowok, temenan beneran, dia bakal cemburu. Kayak nggak enak gitu vibes-nya tuh kalau orang udah rendah hati tuh bawaannya kayak joy killer gitu loh. Males gitu. Kayak pengen happy-happy tapi dia kayak bikin drop mood langsung. Namaste. Izin cerita ya, Kak. Jadi gue punya teman yang hobi banget main The Sims. Gue juga zaman di warnet tuh ya. Suka banget main The Sims. Dari The Sims 1 sampai 4 ada semua di komputernya dia. Terus dia lagi hobi banget main The Sims 4 pakai feature Weak Whims. Apa tuh? Oh, itu tuh kayak feature NSFW atau khusus dewasa. Oh, ada ya. Gue baru tahu loh. Jadi kalau udah main nambah fitur itu, kita bisa main The Sims dengan explore macam-macam yang berbau. Wow, baik. Gaya enak-enak pun bisa macam-macam di situ. Bisa BJ, bisa terus nggak disensor juga. Wow, bisa Ewita di tengah jalan, bahkan jadi stripper juga bisa. Jujur ngakak banget sih liatnya. Bener-bener kehidupan The Sims-nya jadi wild and banal and nacho. Tapi gara-gara teman gue ketagihan mainin itu, dia jadi sange banget sama karakter Sims yang dia buat. Katanya karakter Sims-nya seksi banget kayak Kim Kardashian. Terus yang parahnya, karena kita satu kos, waktu itu gue pernah ngegap dia lagi sambil liatin karakter Sims-nya enak-enak. Anjir, hancur deh. Abis itu dia abis gue bully dan dia nggak berani macam-macam sama gue karena gue punya rahasia dia. Kasihan. Gue punya mantan wibu, Kak. Doi tuh suka banget sama karakter anime. Anime apa anime sih? Atau anime? Well, khususnya Hatsune Miku. Doi seobses itu sama Hatsune Miku. Sampai kamarnya semua penuh dengan poster Hatsune Miku. Terus pas Doi ultah, gue ngasih Doi guling Hatsune Miku karena dia belum punya. Ternyata itu kado tersalah yang pernah gue kasih. Doi jadi adik banget sama tuh guling. Sering banget nge-PAP gue sambil nyium-nyiumin tuh guling. Aduh, gue jadi penasaran nih gulingnya kayak apa. Apakah hanya berupa sarung atau berwujud seperti karakter anime. Dan yang lebih freaknya, waktu itu gue tahu Doi lagi mabok kan. Terus Doi sampai bilang kalau Doi seneng ngelihat gue cemburu dan marah-marah kalau Doi gituan sama guling Hatsune. Sampai dia ngomong pakai bahasa Jepang kayak kimochi. Apa sih kimochi? Gue mau taunya mochi green tea tuh. Apa kimochi, guys? Ada yang tahu nggak tuh artinya? Besoknya Doi pas sober baru deh minta maaf ke gue. Ya udah, gue auto putus lah. Tapi bener ya, orang kalau mabuk itu sebenarnya adalah real wordnya dia, kata-kata yang sebenarnya pengen diucapin tapi kayak ragu-ragu gitu loh. Jadi kalau lo pengen tahu aslinya nih pacar lo pengen ngomong apa, bikin mabuk aja, pasti lo akan tahu maksudnya dia tuh apa. Lanjut. Izin curhat, Kak. Jadi aku punya misua yang kalau berhubungan badan suka banget mainin rambut aku, terutama dicium dan dihirup gitu, semacam balsem ya kalau lagi pusing gitu. Aku nggak tahu apa sih yang bikin bau rambut aku tuh bikin dia terangsang. Padahal aku nggak pernah pakai parfum rambut atau apapun. Malah rambut aku tuh tipenya berminyak. Tapi rambutku tuh tebal, panjang, sepunggung gitu. Asal punggung jangan bolong ya sayang. Kata suamiku, dia suka aja sama wangi rambutku yang berminyak gitu. Selain dicium, dijambak, dililit ke leher, bahkan sampai digigit. Gue nggak
bisa digigit. Kalau kemasukan kan jadi keselak ya. Gimana sih masnya? Aduh. Kadang rambut aku rontok dimakan sama dia. Iya, sok. Aduh, apalagi dia sukanya tuh gaya dogi dari belakang sambil dijambak-jambak gitu kali ya. Tips dong Kak, gimana biar kalau berhubungan tuh yang wajar aja gitu. Aku males kalau gayanya dari belakang mulu. Kan gak adep-adepan, gak asik gitu kan. Aduh, komunikasin aja bebku. Ya lo nanya sama gue, kan gue bukan ahlinya. Coba di sini teman-teman ada yang bisa kasih saran? Coba dong komen di bawah. Hai Kacel, please jangan sampai nama akun gue ketahuan ya. Mau pengakuan dosa. Gue lagi hobi banget nonton live Bunda Korla nih. Ih, siapa sih yang nggak suka nontonin Bunda Korla? Entah kenapa, kok gue suka banget lihat doi. Bukan cuma karena dia lucu, tapi tuh Bunda hot banget. Setuju sih gue. Apalagi kalau doi udah pakai baju tipis. Memori HP gue ampe penuh gara-gara gue screenshotin saat dia lagi live. Wah, sebelumnya juga kan ngehits banget tuh Kak Jill. Gue juga nggak ketinggalan tuh liatin live-nya. Tapi entah kenapa kalau gue lihat Bunda Korla sama Kak Jill tuh kayak langsung terangsang banget. Oke. Apa gue fetisnya sama MILF ya? Tapi bangkainya gue sempat ketahuan sama cewek gue pas baru mau touching myself gitu. Gue sambil liatin Bunda Korla live, anjir cewek gue langsung masuk, nggak ketok-ketok dulu ke kosan gue sambil ngambek ngeliatin gue kayak gitu sambil liatin Bunda Korla. By the way, gue cewek ya Kak. Oke, lanjut. Finally juga setelah setahun LDR sama laki gue yang tinggal di Kanada, kita menikah juga, Rach. Wih, congratulations. Gue dibawa dia ke Kanada dan tinggal di sana karena kerjanya dia sudah mapan di sana. Gue nggak tahu ini keputusan yang bener atau enggak nih. Tapi ada yang bikin gue ilfeel pas baru tinggal bareng sama dia. Dia punya kebiasaan dengan syaratnya gue harus pakai baju olahraga ala American football. American football. Kenapa di otak gue kayak cheerleader? Kalau American football kan gitu kan, kayak di sini pakai padding, terus pakai helm. Enggak sih? Oh bener, lengkap sampai kudu pakai helm dan shoulder pads yang beratnya minta ampun. Dia selalu maksa kalau gue harus pakai itu. Secara dia dulu tuh emang dari sekolah sampai kuliah atlet football. Nggak taunya dia jadi fetish sama olahraga favoritnya itu. Selama ini dia tuh terangsang sama gue atau sama kostum footballnya dia ya. Gue jadi takut nih, Rach. Enggak sih, kayaknya menurut gue itu kayak cuman atribut aja. Coba deh komen di bawah, teman-teman ada yang tahu apa enggak? Kak, gue baru dengar pengakuan teman gue yang kalau cerita dia tuh punya fetish sama hal yang berbau otomotif. Katanya awalnya dia kan emang hobi banget sama otomotif. Terus dia suka banget tuh modif motor ninja sama mobil Mercy S500L-nya. Saking sayangnya, dia tuh sering banget tidur di dalam Mercy-nya itu. Terus dia ngasih lihat ke gue, dia ketagihan nonton mobil. Bukan yang gituan di mobil, tapi ini tuh beneran nidurin mobil. Asli, gue nggak paham. Terus dia liatin gue juga koleksi yang lain. Ternyata lebih mindfuck, ada yang jerk off sama knalpot. Sick abis nggak sih? Gue nggak paham lagi sama dia. Gue tanya kenapa dia bisa suka kayak gitu, dia bilang aja. Dia bahkan udah ngaku nidurin mobil Mercy sama jok ninjanya. Kak, kalau kayak gini masih harus ditemenin gak sih? Aduh, gimana ya? Sebenarnya kalau dia nggak cerita sih kayaknya fine-fine aja. Cuman rada aneh aja sih. Ya kalau berteman ya nggak usah ngomongin hal-hal yang berbau S3X kali ya kan. Yang lain aja yang diobrolinnya kalau masih mau berteman ya geye. Mau cerita sis, Eka kenal nih laki dari Omegle Omegle itu apa sih? Omichat. Video call sama orang tapi random. Di seluruh dunia. Oh iya, yang si Vicky Naki suka itu ya? Oh iya betul, gue tahu. Biasanya di sana kan rada freak semua tuh bulenya. Terus ada nih ya Wak ya, bule ganteng seksi dari Jerman. Badannya gagah bingo, rambutnya blonde, matanya biru, dak dik duk ser. Pas
pertama kali ngobrol. Terus Eike ngobrol nih, kayak nyambungin aja nih Wak, awal-awal. Lucu juga lagi nih Lekong. Tapi ya, aduh susah nih bahasanya ya. Tapi ya Eike baru ngeh pas video call kesekian, ternyata kamarnya tuh serba pinky dan penuh barang-barang makhluk fantasi dongeng semacam unicorn, centaur, pegasus. Ya udin dong, Eka kira emang itu hobinya aja. Sampai suatu malam Dese ngidein VCS Nacal. Dengan Dese request Eike pakai kostum ala-ala Pegasus. Wah, oh, ala-ala sensei ya Bo. Pada tahu sensei nggak lu? Enggak ya. Ada anime Jepang pertama yang gue cinta banget. Dese sampai nyuruh Eike pakai topeng kuda sama sayap-sayapan gitu. Alemong. Terus dia nyuruh Eike pakai kutang sama G-string bulu-bulu manja. Dan pas lagi foreplay, Dese tuh nyuruh Eike ngeluarin suara kuda. Suara kuda kayak gimana sih? Bener gitu ya? Anjir ilfil gila. Aduh, Alemong Wati nggak cuma sekali-kali Wak. Kadang Eike disuruh jadi centaur tuh apa sih? Centaur. Sampai badan Eike dikasih areng-areng gitu. Areng-areng apa lagi? Pernah juga nih jadi unicorn sampai Eike action di bathtub pakai bubbles Alemong. Ada-ada aja nih Lekong. Ini pengalaman tergila dan ternyesal gue. Nyesel banget deh pokoknya di hidup gue. Bahkan gue pernah hampir mati gara-gara ini. Jadi ceritanya gue pernah nyari cowok di Tinder. Gue nggak mau sebut di mana ya. Intinya gue ketemu sama cowok bule aja. Ganteng banget ternyata. Sama persis sama yang di foto. Terus udah gitu pas date ketiga gue diajak ke apartemennya. Aku mencium bau butikol. Singkat cerita kita, tapi it was really rough. Gila, gue pertama kalinya gituan sampai gue dicekek dan dispeng sampai kaki gue biru. Abis itu gue black out. Gue nggak inget apa-apa dan kebangun di rumah sakit. Gila sih ini. Ternyata gue pass out pas lagi sama dia. Untunglah dia bawa gue ke rumah sakit, kalau enggak udah kayak pembunuh berantai nggak sih? Di situ gue trauma cari cowok dari Tinder. Freak semua isinya anjir. Aduh. Hai Kak, aku mau sharing pengalaman sama mantan yang freak banget. Jadi waktu itu aku lagi kuliah di Aussie. Lalu teman kampusku ada yang ngenalin nih temennya orang Aussie asli dari Sydney. Singkat cerita kita tuh deket, suka chatting dan ngedate. Ketika masuk di date yang kelima, kalau nggak salah ya, dia mulai ngajak aku ke apartemennya dia. Ya udah, karena aku ngira udah deket banget ya sama dia, aku mau aja dan nggak mikir yang gimana. Polos ya Nana. Di situ aku diajak buat nonton film horor dan dia ngeliatin koleksi film horornya yang banyak banget ke lemari. Oke. Ternyata dia pencinta horor banget sampai kamarnya dihias poster film-film horor. Ada banyak banget topeng-topeng karakter monster dan pembunuh di film. Terus yang jadi favoritnya adalah topeng Jason Voorhees dari film Friday the 13th. Dan ada topeng werewolf yang super realistis. Terus di tengah-tengah lagi nonton film Psycho, dia tiba-tiba ngajak tuh. Awalnya aku ladenin. Tiba-tiba dia nyuruh aku pasang topeng werewolf itu dan dia pakai topeng Jason Voorhees dan maksa banget untuk berhubungan sambil pakai topeng itu dan film Psycho pun masih diputer. Pas ada teriakan dari film itu dia malah kayak makin liar. Horor banget, apalagi lighting kamarnya serba merah. Terus dia main pakai chain juga ala-ala BDSM dan nyiksa gue. Oh god. Aku yang panik dan ketakutan langsung mukul dia pakai tongkat baseballnya dan kabur. Bagus. Untungnya aku masih lebam-lebam aja Kak. Takut banget semacam jadi korban Jeffrey Dahmer. Gila serem banget sih itu cuy. Udah pada nonton belum di Netflix?
Samarin nama aku ya Kacel. Jadi sekitar 7 tahun lalu aku hampir nikah sama cowok yang salah. He is 10 but suka banget sama makanan manis. Aduh, bye-bye diabetes, Shay. Dia suka banget sama semua macam cake, roti, pastry, dan minuman apapun yang ada milkshake atau frappe. Pokoknya suka semua yang berbau creamy, icing, selai pun dia tuh suka banget deh ya. Oke, baik. Terus penampilannya juga literally cowok kue. Suka pakai warna pastel. Jujur dia tuh baik banget. Pengertian dan tajir juga. Waktu itu masih mau merintis bisnis bakery-nya dia sendiri. Tapi yang bikin aku ilfeel, pas kita udah lamaran sekitar H-sebulanan nikah, dia ngajakin aku. Aku pun karena udah gak sabar, jadi ya udah setuju aja. Sekalian test drive ya kan? Udah kayak gitu aku dibawa nih ke apartemen dia. Gak aku kira ternyata dia banyak banget permintaannya. Dan dia nyuruh aku diborgol keranjang dan badanku dilumurin icing dan krim kue. Oh, ala-ala Sex in the City ya sayang. Udah gitu dikasih cherry, meses, choco chip di seluruh badan aku. Takut banget gak sih? Kayak udah mau dijadiin kue beneran. Dia jilatin badan aku sambil ngelakuinnya. Terus aku dijejelin krim kue sampai bener-bener mual parah. Yang aku masih diborgol pun sampai muntah di kasur. Waduh, trauma banget aku kak. Akhirnya aku ngamuk-ngamuk dan gak jadi nikah sama dia karena hal itu. Baik, tapi emang bener sih. Kalau nggak sefrekuensi, apalagi soal ranjang gitu ya. Karena kan lo akan bersama dia seumur hidup lo ya. Kalau kagak cocok tuh kayak, aduh, kalau masih bisa dikompromi sih ya udah. Tapi kalau udah bener-bener nggak cocok kayak gini ya udahlah sayang. Apa boy? Ini kejadian trauma yang aku alamin pas tingkat 2 kuliah. Jadi waktu itu aku punya pacar yang hobinya touring. Terus dia emang gaulnya sama anak bengkel. Jadi hobi banget sama otomotif. Ya walaupun aku nggak ngerti banget, ya udahlah ikut-ikut aja. Suatu hari aku diajak nongkrong di rumahnya dan mereka sambil minum-minum. Udah gitu tiba-tiba aku udah pengen pulang kan, tapi kayak ditahan-tahan supaya nggak pulang. Aku yang mikir gak beres langsung chat kakakku untuk minta jemput. Terus tiba-tiba mereka melecehkan aku kak. Pacarku yang mulai duluan dan ngajak teman-temannya buat giliran. Wah gila, parah banget kan. Tiba-tiba cowokku ngeluarin oli dan banjurin aku pakai oli. Dan mereka malah makin liar di situ setelah aku dibajur oli. Gila lu ya. Aku pun udah teriak-teriak minta tolong dan gak berapa lama aku denger pintu didobrak. Ternyata kakak aku udah datang dan langsung ngehajar cowokku dan teman-temannya. Keadaan memanas di situ kak. Aku teriak minta tolong sampai kedengeran tetangga. Akhirnya kami dibawa polisi. Di situ aku udah setengah mati, trauma dan gak bisa mencerna apa-apa. Hidupku udah kayak gak ada masa depan kak. Oh my goodness, I feel sorry. Aku punya cowok yang profesinya sebagai ojol. Sebagai pacar yang baik, aku selalu dukung aja. Dia juga selalu nyediain waktu buat pacaran sama aku. Kadang aku diajak touring juga nih, naik motor bareng dia. Setelah sebulan nikah, dia ngajak aku tidur kan. Tiba-tiba ngeluarin jaket ojol yang lain, gak tau punya siapa, dan udah kumel. Terus dia request aku pakai jaketnya dan pakai helm tanpa celana dong. Katanya kalau aku pakai jaket ojol dan helm kayak driver ojol, dia bisa terangsang gitu. Oke. Ih, malu banget. Ya udah, akhirnya kita buat anak pakai itu. Aku sampai keringetan gara-gara panas pakai jaket dan helm. Kayaknya nanti kalau kita punya anak tak namain Ando alias kelahiran driver ojol. Apa sih? Apa sih nama Ando alias anak kelahiran driver ojol? Oh, singkatan. Baik. TikTok tuh emang toksik ya kak. Ada-ada aja nih yang lewat FYP gue. Ada video yang isinya, jangan buka akun Twitter. Penasaran nih gue baca-baca komennya, katanya pada nyesel lihat akunnya. Si bego gue, ya kali larangan kayak gitu, yang ada malah bikin penasaran ya kan. Emang manusia tuh ya kalau makin dilarang itu makin penasaran, pengen dicoba. Akhirnya gue coba search dan nyesel, senyesel-nyeselnya. Gue ampe muntah liatnya, tahu gak sih? Itu ternyata akunnya isinya video-video
atau fetish atau apalah istilahnya yang bener-bener punya kelainan. Masa gue ngeliat cewek anunya dijejelin ke cowok? Udah gitu gue lihat cewek bugil sambil ditaburin belatung. Anjir, itu udah kayak versi Fear Factor gak sih? Bener juga sih, serem banget cuy. Udah gitu ada cowok yang nekat gituan sama toaster. Toaster kan panas sih cuy. Iya, toaster itu dinyalain jadi anunya kebakar, mampus. Gue gak paham lagi di dunia ini ada fetish dan kelainan kayak gitu. Di dunia ini tenang aja. Aku tuh pernah ya kak nyomblangin bestie aku sama temen cowok yang satu SMA sama aku. Jadi tuh cowok baik, soleh, bahkan dia kuliah ambil jurusan agama. Terus nggak taunya bestieku marah-marah ke aku. Katanya gue nyomblangin dia sama cowok freak. Aduh, aku bingung kan freaknya dari mana. Nggak taunya tuh cowok banyak ngefollow akun IG pecinta ketek gitu. Kayak akun selebrit gitu, isinya foto-foto artis cewek yang lagi angkat tangan liatin ketek gitu. Oke, bestiku ternyata udah ngepoin tuh cowok segitunya sampai lihat following IG-nya. Nggak salah sih, ternyata dia suka follow akun yang fetish ketek. Bye. Tapi ya, ini ada banyak banget loh guys dari DM Cutime yang gue bacain yang punya fetish sama ketek. Bahkan gue kenal sama orang yang bulu keteknya tuh nggak pernah dicukur seumur hidupnya karena suaminya tuh turn on sama bulu keteknya dia. Lucu-lucu banget deh. Sebenarnya kalau fetish kayak gini tuh normal apa nggak normal sih? Coba deh teman-teman jawab dulu. Lagian ya, hari gini please banget deh, Keti jangan ditaburin sama bedak bayi. Udah, kalau lo udah follow gue, lo udah pasti tahu deh kecintaan gue sama Perspirex udah kayak luber-luber banget. Sumpah ya, gue seseneng itu tau gak sih pas ketemu sama Perspirex. Karena kalau teman-teman udah follow gue lama ya, teman-teman tahu di tempat ini sering banget ketek gue basah karena lagi itu belum ada AC. Sekarang sih udah ada AC dan yang pastinya udah ada Perspirex. Ibarat nih ya, gue sama Perspirex tuh kayak jodoh banget. Gue udah pakai ini lebih dari setahun ya, dan dipakainya nggak tiap hari ya guys ya. Dipakainya malam hari setelah mandi, tunggu 30 menit, dipakainya kayak cuman set-set 2 kali set-set, udah habis itu biarin sampai besok paginya lo mandi kayak biasa. Dan gue jamin ketek lo nggak bakal bau 4-5 hari tergantung aktivitas lo ya kan. Iya, ini tuh bukan deodoran biasa tapi antiperspirant yang bikin lo nggak usah pakai deodoran lagi atau pakai obat ketek atau pakai bedak tabur selama 4-5 hari. Ketek lo nggak bakal bau, nggak bakalan basah. Buat yang masih bingung apa sih bedanya Perspirex sama deodoran, ingat ya, Perspirex ini adalah antiperspirant, bukan deodoran. Kalau deodoran itu tuh ngasih wangi dan tidak menahan keringat ya guys ya. Sebaliknya, kalau Perspirex ini menahan keringat tapi tidak memberikan wewangian. Misalnya guys ya, malam-malam lo udah pakai Perspirex, nah besok paginya lo pengen wangi ya kan, lo bisa pakai parfum, pakai lotion, pakai sunscreen di keti lo, itu nggak masalah. Ketek lo akan tetap kering, nggak basah, dan lo juga akan tetap wangi. Kalau deodoran nih, ada beberapa produk yang bisa bikin baju lo tuh jadi kuning, bekerak. Iya kan, zaman dulu tuh gue SMA belum kenal sama Perspirex tuh. Seragam SMA gue sama SMP gue udah kuning nih, ya kan? Udah kuning, bekerak ya kan, apalagi lungsuran dari kakaknya, Perspirex mah enggak, bahkan dipakainya tuh 3-5 hari sekali, jadi tuh hemat banget. Ingat ya guys ya, pakai Perspirex itu jangan setelah waxing, jangan setelah cukuran, apalagi laser keti. Dan kalau keti lo tuh lagi luka, itu big no-no banget untuk pakai Perspirex. Intinya tunggu dulu sampai kulit keti lo tuh sehat baru pakai Perspirex. Setelah itu ya, dipakainya tuh nyaman banget, nggak ada gatel-gatel, nggak ada risih apalah ina-inu, etek utu, itung-itung, atung-utung, kagak ada. Enak banget dipakai kayak biasa aja gitu, biasa. Tahu nggak guys, Perspirex nih udah aman banget, nggak mengandung paraben, bisa dipakai untuk bumil, busui. Paham banget nih. Seandainya dulu ya waktu hamil EJ gue udah tahu Perspirex ini,
ketek gue pasti kering setiap harinya, karena kalau lagi nyusuin, lagi hamil tuh kayak keringetan tuh kayak sahabat sejati. Perspirex juga nggak mengandung parfum dan ada active skincare-nya, jadi kalau lo pakainya bener nggak bakalan iritasi sayang. Selain antiperspiran untuk Katy, Perspirex juga punya nih untuk tangan dan kaki. Siapa yang suka olahraga terus kakinya lembab dan bau jigong? Bisa banget nih buat teman-teman yang kaki tangannya suka keringetan. Ini bisa nahan keringat berlebih di tangan dan kaki lo dalam 3-5 hari. Ini sebuah solusi banget nih, terutama ya kalau teman-teman punya anak cowok yang suka main football atau suka lari-larian, atau punya suami yang suka naik motor misalnya, terus kena hujan, kena basah, lepek, sepatu belum kering langsung dipakai tuh jamur-jamur penyebab bau kaki. Udah ada solusinya. Perlu dicatat juga, hand and foot lotion ini dosisnya tinggi. Jadi buat yang punya masalah kulit sensitif, better konsul dulu ya. Tapi ini udah aman, gak mengandung parfum, udah dermatologi tested, dan udah BPOM juga. Sebelum pakai, pastiin kaki dan tangan dalam kondisi kering dan gak ada luka ya. Kalau tangan dan kaki lagi basah atau ada luka, bakal kerasa gatal dan perih sementara. Pakainya malam-malam sebelum tidur ya. Olesin lotion di bagian kaki dan tangan secukupnya sampai merata dan tunggu sampai kering. Pas dipakai nggak lengket kok dan cepet nyerep sayang. Pakai lotionnya setiap malam untuk 1 minggu pertama ya, untuk dapetin hasil yang maksimal. Minggu selanjutnya cukup pakai 3-5 hari sekali atau sesuai kebutuhan lo. Ingat ya, pakainya malam hari sebelum tidur. Besoknya pas bangun boleh bersihin kaki dan tangan yang udah dipakein lotion, mandi juga boleh. Catat, produk ini tidak boleh dipakai untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Kak, beli Perspirex di mana sih? Hari gini ya udah ada di semua e-commerce kesayangan lo. Bahkan seluruh Guardian di Jabodetabek itu udah ada. Jadi nggak perlu tuh ikut PO mahal-mahal, nunggu lama-lama, ongkir yang mahal. No. Oh ya, kemarin tuh gue udah sempat denger ya kan, ada bandit-bandit nakal yang ngeduplikatin Perspirex, aka Perspirex palsu. Hati-hati ya guys sama seller yang ngejual murah produknya Perspirex. Cara bedainnya di bawah bagian botolnya nih. Kalau yang asli ada tulisan Riemann. Kalau yang nggak ada tulisannya berarti itu palsu ya guys ya. Pokoknya teman-teman harus beli produk-produknya Perspirex di official store-nya atau di Guardian aja. Waktu itu aku masih kuliah semester 1 dan mantanku lagi skripsian. Kita dulu deket zaman osjur. Osjur apa sih? Aku gak nyangka setelah kita pacaran 5 bulan dia akhirnya ngajak aku tidur. Pertama kali sih biasa aja, tapi yang anehnya setelah itu dia selalu nanyain kapan jadwal aku dapet. Awalnya aku gak aneh karena ngerasa dia care banget, tapi ternyata dia juga nanya kayak gitu karena dia lebih suka tidur sama aku pas aku lagi dapet. Pas aku cerita aku lagi dapet, dia langsung maksa nyuruh aku ke kosan dia, dan dia semangat banget. Jujur Li, gak enak banget kak rasanya, tapi karena itu waktu aku masih sayang sama dia jadi aku nurut aja. Tapi setelah 2 tahun kita pacaran dan gak mau berhenti sama fetis anehnya ini, ya aku minta putus karena aku takut dia makin aneh lagi. Panggil gue setan, pelakor, atau whatever is that, tapi gue emang banget sama suami orang, Reg. I don't know, semacam ada adrenaline rush ketika gue merayu hot daddy yang udah beristri. Nggak butuh usaha yang susah buat dapetin umpan. I just dance naughty in the club dan flirting sana sini aja. Tapi ada juga sih yang gue targetin. Semakin mereka tajir pun semakin tertarik. Gue biasanya minta dikenalin sama teman-teman gue, dan teman-teman gue pun udah tahu kebiasaan gue ini. Jadi kalau ada para bapak-bapak hot yang bosen sama istrinya, teman gue langsung ngasih nomor gue ke mereka. Kadang mereka tuh suka ngasih uang banyak setelah kita tidur bareng. Tapi sebenarnya bukan uang yang gue cari. Gue juga biasa mancing mereka buat cerita tentang istri mereka. Semakin mereka kesal dan punya dendam sama istri-istri mereka, gue semakin panas. Terus gue nyuruh buat mereka manggil gue sesuai nama istri mereka, dan mereka melakukan
ke gue dan I like it very much. Pernah juga nih gue tidur sama suaminya sepupu temen gue. Gue suruh laki itu sama istrinya, padahal tuh laki bilang lagi dinas ke Cina, tapi sebenarnya pas dia lagi tidur sama gue. Tidak bisa berword-word. Silahkan teman-teman saja yang komen di bawah. Hai sis, ada gak sih yang fetishnya kayak gue? Gue ngaku gue really turn on sama boneka. Any kind of dolls, dari yang lucu berkarakter, anime, teddy bear, binatang, bahkan yang serem semacam ventriloquist atau semacam boneka spirit doll. Tapi especially gue turn on sama boneka yang ukurannya sebesar orang ya. Jadi di kamar gue tuh I collect lots of big size dolls. I guess boneka-boneka ini tuh di mata gue semacam penonton ya. Jadi kalau gue lagi sama someone, kadang gue pun main dan ngajak partner gue untuk sama salah satu boneka gue. Dan gue nggak bisa tuh dimanapun selain di kamar gue. I just think the dolls play part in my fantasy. But ya, karena fetish gue ini kadang gue susah kalau untuk cari partner. Gue selalu jelasin kok kalau gue punya fetish ini ke tiap partner gue. Gue nggak maksain kalau mereka nggak mau karena nggak akan memuaskan gue juga at the end. Ini mungkin kedengar aneh mbak, tapi saya tuh selalu penasaran dan tertarik banget sama orang random. Siapapun yang saya temuin di tempat umum seperti di halte, pasar, mall. Kalau saya lihat ada orang yang menarik di tempat umum, saya berusaha pura-pura sentuh tangannya itu. Anjir. Oke, itu membuat saya sangat bergairah. Jika berhasil menyentuh badannya, nggak usah yang cantik atau cakep kok. Cukup yang terlihat menarik di mata saya, perempuan atau laki, bisa. Dan biasanya saya tertarik sama umur remaja sampai 30 tahunan. Seperti ada kepuasan tersendiri kalau akhirnya bisa menyentuh orang yang random yang saya anggap menarik. Dan biasanya sebelum saya sentuh, saya foto dulu orangnya buat saya koleksi. Ada nggak ya yang seperti saya? Oke. Kak, izin cerita ya, aku nggak tahu ini fetish atau bukan, tapi aku tuh suka dakdikduk kalau lihat bapak-bapak kumisan. Kenapa ya kayak gagah gitu, terlihat dewasa dan mengayomi hatiku yang manja ini. Kalau aktor, aku tuh suka banget sama Rio Dewanto. Tapi jangankan aktor, Lihat kuli bangunan, si Mas Kumis depan rumah aja suka banget. bawaannya laki banget. Tapi aku nggak suka yang jenggotan ya, cukup kumis tipis aja biar ageli manja. Mungkin karena aku dari kecil nggak punya bapak kali ya kak, nggak merasakan kasih sayang daddy karena bapakku kabur sama cewek lain pas aku masih bayi. By the way, aku lagi suka ngajak main Mas Kumis kalau abis kerja, suka mampir ke kontrakan kak. Nggak tahan kalau dia masih keringetan. Hai Kacel, aku punya suami yang fans mampus sama Jennie Blackpink. Kalau masalah album, merch gitu udah pasti deh dia koleksi. Anehnya dia nyuruh aku buat selalu dandan ala Jennie. Berat ya masnya. Dari hairstyle sampai pilihan baju harus mirip kayak dia. Dia bahkan rela-relain mau bayarin aku oplas biar aku mirip Jennie Blackpink. Tapi keanehannya nggak itu aja. Kalau dia lagi pengen, dia suka minta cium ketek aku dan nyuruh aku pakai topeng muka Jennie. Itu termasuk fetish gak sih? Tapi dia nggak suka banget kalau ketek aku lagi bau dan lagi keringetan. Jadi kudu mandi dulu sebelum Beraksi. Udah gitu kudu mulus, semulus ketek Jennie. Pernah kan waktu itu akunya lagi kepengen udah pakai baju haram sama pakai topping Jennie-nya. Pas dia cium ketek aku ditolak mentah-mentah. Katanya ketek aku lagi bau dan basah. Dia sukanya yang keset. Kadang aku templokin ketek aku pakai bedak bayi. Untungnya kita sama-sama sayang. Jadi aku relain aja tuh semua permintaan dia. Dah. Nah, kalau bedak bayi mah buru-buru keset jadi bubur. Oke guys, itu dia tadi video cutem tentang fetish.
fetish lo. Kalau lo punya tema cutem yang lainnya bisa langsung komen di sini, dan jangan lupa untuk di-subscribe YouTube-nya dan diaktifin loncengnya biar nggak ketinggalan video baru dari gue. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye 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 bye.